pagi Mas Haris. Sebelumnya saya dan teman-teman mau ngucapin makasih banyak kepada Mas Haris yang udah mau ngeluangin waktunya di tengah kesibukan ya. Yang jadi tantangan sebenarnya bukan karena kuantitas sih sebenarnya, teman-teman, yang jadi tantangan itu kualitasnya, karena Tirta memang dari awal memang nggak desain untuk menghasilkan kuantitas berita yang banyak. Kita memang didesain untuk lebih mengedepankan naskah-naskah yang lebih panjang, naskah-naskah yang lebih presisi, naskah-naskah yang lebih akurat. Walaupun sebenarnya kita nggak bisa menafikan kalau misalnya berita-berita pendek itu perlu juga. Menggarap berita panjang itu kan butuh waktu yang nggak sebentar. Dia bisa seharian, bisa berjam-jam. Itu sih sebenarnya yang harusnya dilakukan sama media ya, dan yang coba dipertahanin sama Tito sih. Dan itu menjadi tantangan sebenarnya karena banyak media yang tetap mempertahankan berita-berita pendek di saat masyarakat keinginannya, wah pokoknya gue butuh berita cepat, gue pengen butuh berita yang ringkas gitu dan segala macam. Tapi di saat yang bersama kita tahu nggak semua hal itu baik gitu. Efeknya bakal panjang karena masyarakat sudah terbiasa mengkonsumsi berita-berita yang pendek, yang pendek itu dan yang pendek ini kadang tidak selalu akurat, kadang tidak selalu karena dia mengandalkan kecepatan, mereka bukan mengandalkan akurat. Kalau mengandalkan akurat, mereka tentu akan pelan-pelan bikin berita. Problematiknya adalah di banyak kasus media lebih banyak menyuarakan suara dari orang yang dituduh gitu. Jadi dia nggak ceritakan lebih lanjut atau menceritakan lebih detail kasus-kasus yang dialami oleh korban gitu. Mereka hanya mengamplifikasi atau menyuarakan suara-suara dari terduga pelaku. Namanya terduga pelaku, dia pasti akan membela diri, dan jadi apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Itu kan jadi problem karena kita nggak melakukan verifikasi lebih detail, dan itu kan rentan sebenarnya. Tanpa disadari media secara nggak langsung itu melakukan hoax juga, karena menyebarkan hoax juga karena dia menyebarkan kabar yang tidak benar. Menurutku malah problemnya tuh bukan karena takut ya. Problemnya karena medianya malas aja. Malas, wartawannya malas itu menurutku problem utama dari situ. Padahal kan bisa jadi media-media besar, apalagi media-media televisi lah. Televisi yang mereka punya dana gede, punya sumber daya manusia yang kuat gitu. Kenapa sih mereka nggak turunin reporter ke Papua gitu, berangkat untuk 1-2 orang, liputan dia seminggu di sana nyari pemberitaan apa yang real kayak gimana gitu. Cuman daripada hanya mengandalkan narasumber dari yang Jakarta, yang mereka sebenarnya sangat bias Jakarta juga gitu, dari narasumber Jakarta. Jadi problemnya memang nggak banyak media yang seperti itu. Katakanlah misalnya ada media-media online atau media televisi, oke, mereka punya kontributor yang ada di daerah itu, misalnya ada kontributor. Nah mereka kenapa malah justru porsi, misalnya kita ngomongin frame berita yang lebih besar, porsinya lebih besar yang ngambil yang Jakarta gitu. Oke, ada pantauan reporter yang ada di Papua, tapi itu mungkin porsinya hanya 20-25% gitu. Sedangkan 75-80% itu ngomong orang Jakarta yang ngomong gitu. Itu kan jadi masalah ketika ngomongin satu kasus. Itu yang cuap-cuap tuh orang yang sebenarnya jauh dari realitas, dia nggak melihat itu. Nah, justru yang ketakutan yang dimaksud Vira, ya justru ketakutan itu menurutku ada di yang megang otoritas ya, ada di pemerintah gitu. Jadi hal yang menurutku untuk menutupi ketakutan itu, jangan sampai nih publik Indonesia tahu apa yang terjadi sebenarnya di daerah tertentu gitu. Kan misalnya tahu kan bisa dianggap kalau pemerintah gagal untuk mengelola daerah itu. Mungkin langsung saya tutup aja. Sekali lagi kami mau ucapin terima kasih kepada Mas Haris yang udah memberikan banyak sekali pengalaman dan insight baru. Kalau Asrep pertamanya ini baru di Tirto ini, sebelumnya tuh reporter di okezone.com. Kalau saya sih agak kurang setuju bila menyimpulkan masyarakat kecil sulit untuk mengakses informasi seperti itu ya. Karena kita bisa lihat sendiri di daerah-daerah pun masyarakat malah justru bisa mengakses informasi melalui gawainya segitu kan. Karena kan mereka sudah ada smartphone yang harganya bisa dijangkau oleh masyarakat sebenarnya. Mereka bisa mendapatkan informasi misalnya dari media sosial kan informasinya sangat banyak. Yang jadi garis bawah itu sebenarnya literasi masyarakat kita yang masih rendah seperti itu. Nah, akses informasi ini memang kan mudah didapat, tapi kebenaran dari
informasi itu yang belum bisa dipertanggungjawabkan, dan banyak masyarakat kemudian menelan mentah-mentah informasi itu. Jadi kita bisa lihat sendiri kan kalau di Instagram gitu banyak video-video dari daerah-daerah seperti itu kan menunjukkan bahwa masyarakat di daerah pun sekarang udah banyak mempunyai gawai, mereka bisa mengakses informasi, bahkan mereka bisa memproduksi informasi itu sendiri kan. Nah, dari kitanya sendiri ini sekarang yang harus aware apa nih informasi ini seberapa bisa dipertanggungjawabkan nggak, seperti itu. Dan salah kemudahan akses, mereka sebenarnya sudah bisa sebenarnya udah banyak mengakses informasi itu. Mungkin kalau TV masih ada, mereka bisa mengakses TV. Terus gawai juga sekarang sudah banyak, jadi ribuan informasi itu mana yang bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu. Media online sendiri saingannya itu bukan antar media online dengan yang lainnya, tapi tantangannya itu bersaing dengan media sosial. Jadi bagaimana kita bersaing dengan media sosial yang lebih banyak informasi yang ada di media sosial itu sendiri kan. Bisa kita lihat kan sekarang media-media mainstream, ada beberapa media yang menjadikan media sosial sebagai bahan atau isu-isu pemberitaan, lalu diolah menjadi berita online, balik lagi jadi sebuah postingan di media sosial. Nah, itu yang harus dilakukan media mainstream ya, tentu dengan itu tadi mengkonfirmasi kembali info yang bermunculan di media sosial, bukan kemudian langsung mengolahnya begitu saja. Kalau itu tadi Tirto melakukannya itu dengan informasi yang ada di media sosial yang masih sumir sifatnya, belum bisa dipertanggungjawabkan, itu bisa jadi semacam isu pemberitaan, ataupun bisa kita follow up lebih dalam lagi menganalisisnya sehingga jadi berita utuh atau komplit yang bisa dipertanggungjawabkan analisis maupun fakta-faktanya, seperti itu. Oke deh, kalau gitu mungkin cukup sekian sih Mas pertanyaan yang kelompok kami berikan ya. Kami berharap sih materi dan ilmu pengalaman tadi Mas Bayu yang disampaikan bisa bermanfaat lah buat saya, teman-teman. Amin. Sebenarnya sama sekali nggak ada latar basic pendidikannya, bukan lulusan dari di kafe apa seni, belajar otodidak sih. Pas lulus Dari SMA lebih mengenal komputer sih agak telat. Nah kan SMA di daerah ya baru-baru mengenal komputer itu selalu lulus SMA. Otodidak terus kursus. Sebenarnya belajarnya lebih teknis dari kursus-kursus sih, bisa sampai Tirto. Sebelumnya kan beberapa kali ngerjain freelance. Terus kebetulan sebelum kerja benar sebagai desain, ini freelance layout buku, terus persampul buku-buku novel gitu. Pengalaman awalnya. Kalau di media sih, kalau dibilang Rodi sih enggak ya. Karena kalau di media sendiri kan tergantung momen sama isunya ya. Kalau daily harian sih enggak terlalu ini Mas. Kalau Rodi sih enggak terlalu dia. Ya mungkin kalau agak ada kayak kemarin tuh misal pilpres kayak gitu aja. Dulu kan Tirto tuh sempat pernah tahu kan yang pilkada itu tuh dari pilkada yang debat-debat itu. Paginya ngurusin daily harian biasa, terus dilanjut untuk event itu. Kalau di divisi saya sih ada pembagiannya sih, kayak untuk daily harian sama untuk investigatif in-depth ada lagi desainernya, khusus dia nanganin in-depth investigatif sendiri, dari infografik, ilustrasinya. Paling ya kalau misalkan tahun-tahun awal ya 2017, misalnya job desk-nya double itu ya belum perekrutan nambah orang aja. Seiring berjalannya waktu ada perekrutan kan udah. Paling internet remote aja gangguan. Jadi nyusahin buat desain tuh Mas. Paling yang agak ini sih bahan masuknya kali ya. Misalkan ada bahan dari redaksional nih, entah dia kirimnya agak telat apa gitu, otomatis kan kita ngerjainnya ketika bahan itu datang. Kalau untuk kayak ngikutin update apa sih, ngupdate perkembangan kayak gitu, buat aku pribadi nggak terlalu jadi tekanan juga. Paling balik lagi sih Mas ke personalnya, apa kita pengen upgrade skill kita sendiri lah, ngikutin. Nah paling itu aja. Tahun depan mesti
ada perkembangan apa lagi nih, kita mesti gimana, gitu-gitu aja. Kalau gitu terima kasih banyak nih buat Mas Teguh atas waktunya. Terima kasih juga buat sharing-sharing ilmunya. Semoga Lebih banyak ngalamin, lebih banyak ceritain pengalamannya dong. iya sih ilmu dan pengalaman. Semoga bisa bermanfaat, dan terus juga buat Mas Teguh di Tirto ya, semoga kedepannya bisa jadi kepala desainer ya mungkin. Amin ya Mas. Amin.